Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel VMAT bersama Kak Nazar. Kali ini kita lanjutkan kembali untuk pembuktian dengan induksi matematika. Kali ini kita membuktikan habis dibagi. Nah, di sini sudah ada soal nomor pertama. Dengan gunakan induksi matematika, buktikan bahwa X pangkat N-1 habis dibagi X-1 untuk X tidak sama dengan 1 dan N anggota himpunan bilangan asli. Sama seperti yang sebelumnya, langkah yang pertama itu kita tunjukkan dulu kalau N-nya itu sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti X pangkat N, X berpangkat 1 itu jadinya X kurang 1. X kurang 1 tentu habis dibagi dengan X min 1. Jadi pernyataan pertama ini benar. Pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian kita lanjutkan untuk N sama dengan K. Untuk yang kedua, N sama dengan K. Kalau N sama dengan K, maka akan diperoleh bentuknya menjadi X berpangkat K min 1. Kalau untuk N sama dengan K, ini sebagai acuan dan kita mengasumsikan bahwa untuk N sama dengan K, pernyataan tersebut benar. Berarti X pangkat K min 1 ini benar habis dibagi oleh X min 1. Kalau X pangkat K min 1 habis dibagi oleh X min 1, maka kita bisa menyatakan bahwa X pangkat K min 1 merupakan kelipatan daripada X min 1, ya. Jadi bilangan yang habis dibagi oleh X-1 pasti merupakan kelipatannya. Sama halnya dengan bilangan yang habis dibagi 3. Berarti semua bilangan yang habis dibagi 3 itu merupakan kelipatan 3. Berarti X pangkat K-1 ini merupakan kelipatan daripada X-1. Kita bisa menuliskan kelipatan daripada X-1. Artinya X-1 dikalikan dengan sesuatu sehingga hasilnya pasti X pangkat K-1, ya. Sesuatu tersebut saya misalkanlah P. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk N sama dengan K plus 1. N sama dengan K plus 1, maka bentuknya tersebut menjadi X pangkat K plus 1 dikurang 1. Nah, bentuk X pangkat K plus 1 ini kita perlu merubah menjadi bentuk X pangkat K min 1, karena itu sebagai acuan dalam pembuktian kita. X pangkat K plus 1 kita bisa menuliskan X berpangkat 1 dikalikan X berpangkat K min 1. Nah, supaya kita bisa menyatakan dalam bentuk pemfaktoran, ya, maka saya keluarkan X kalikan X pangkat K min 1. Ya. Nah, kalau saya nyatakan sebagai X kali X pangkat K, ini sama X kali X pangkat K. X kali min 1 ini udah muncul min X, ya. Soal awalnya adalah min 1. Karena sudah muncul min X, di mana soal awalnya tidak ada min X, maka perlu di sini tambahkan X. X pangkat K kali X, X pangkat K plus 1, X kali min 1 min X, X tambah X, min X tambah X kan menghasilkan 0. Nah, min 1-nya gimana? Berarti di sini ada min 1. Atau kita bisa menuliskan di sini tambahkan X kurang X. Kan tambahkan X kurang X ini kan 0. Jadi kita menambahkan dengan 0, tidak terjadi perubahan nilai, ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa X pangkat K min 1 ini merupakan kelipatan daripada X min 1. Berarti kita bisa menuliskan di sini X dikalikan dengan X pangkat K min 1 sama juga nilainya dengan P dikalikan X min 1. Karena merupakan kelipatannya. Ditambah dengan
X min 1. Di sini ada X min 1, di sini ada X min 1. Kita bisa memfaktorkan sehingga X min 1 kita keluarkan. X min 1 udah keluar, berarti di sini tinggal X kali P ditambah X min 1 udah keluar, di sini tinggal 1. Apa yang terlihat di sini ya? Yang terlihat bahwa X pangkat K plus 1 min 1 merupakan kelipatan dari X min 1. Dan mana kita mengetahui kelipatan dari X min 1? Karena hasil ini diperoleh dari X min 1 yang dikalikan ya. Berarti ini udah jelas nih. Bisa dibagi dengan X min 1. Berarti terbukti. Jadi pembuktiannya cukup kita menyatakan bahwa bentuk tersebut merupakan kelipatan daripada bilangan yang membaginya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nomor 2, salah satu faktor n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat tambah 2n adalah 3 untuk n bilangan asli. Sama dengan yang sebelumnya, langkah yang pertama kita tentu tunjukkan dulu kalau nilai n sama dengan 1. Kalau nilai n sama dengan 1, maka tinggal kita substitusikan n-nya 1 berpangkat 3 itu ditambah dengan 3 kali 1 berpangkat 2 ditambah 2 kali 1. 1 pangkat 3 1, 3 kali 1 kuadrat ini 3 ditambah 2. 1 tambah 3 4 tambah 2 menghasilkannya 6. Nah, 6 kan merupakan kelipatan dari 3, maka 6 pasti habis dibagi oleh 3. Langkah yang berikutnya, kalau n sama dengan k, ini pasti harus merupakan kelipatan dari 3. Maka n sama dengan k, kita bisa menuliskan bahwa k berpangkat 3 ditambah 3k kuadrat ditambah dengan 2k harus merupakan kelipatan 3. Berarti bisa kita nyatakan 3 dikalikan dengan sesuatu. Ya, saya nyatakan sebagai 3 kali M. Maka yang akan kita tunjukkan adalah untuk N sama dengan K tambah 1. Kalau N sama dengan K tambah 1, tinggal kita substitusikan untuk setiap N itu K plus 1. Berarti ini menjadi K tambah 1 berpangkat 3 ditambah 3 dikalikan K tambah 1 kuadrat ditambah 2 dikalikan K tambah 1. Langkah berikutnya kita menguraikan. Nah, penguraian untuk suku aljabar yang berpangkat 3, di sini kakak sudah menuliskan kalau ada A tambah B pangkat 3 sama dengan A berpangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat, kemudian ditambahkan B berpangkat 3. Nah, K tambah 1 pangkat 3 kalau kita uraikan, K berpangkat 3 ditambah 3K kuadrat tambah 3 kali K kali 1 kuadrat ditambah dengan 1 berpangkat 3 tambah 3 dikalikan K tambah 1 dikuadratkan, ini udah umum ya, K kuadrat ditambah dengan 2K kemudian tambahkan 1 tambah ini kalikan ke dalam 2K tambah 2. Kita coba sederhanakan dulu. Ini ada K berpangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K tambah 1 tambah ini kalikan ke dalam 3K kuadrat ditambah dengan 6K ditambah 3 kemudian tambah 2K plus 2. Supaya lebih mudah tanpa kita harus mengoperasikan hasil penguraian ini, kita ngambil kelipatan 3 yang sudah pasti, yaitu ketika n-nya sama dengan k, yaitu k pangkat 3 tambah 3k kuadrat tambah 2k. Ya, saya ngambil di sini k pangkat 3 ditambah 3k kuadrat ya. Kak, saya mau ngambil sini boleh? Boleh ya. Ditambah dengan 2k. Nah, gitu. Sehingga kita bisa menuliskan di sini ada k berpangkat 3 ditambah 3k kuadrat
ditambah dengan 2K. Jadi sesuai dengan ini, kalau saya gariskan biru berarti saya tuliskan dengan berwarna biru. Kemudian yang berikutnya, di sini ada 3K kuadrat ya. Yang lainnya kita tinggal tuliskan aja semua. Ini kita bisa jumlahkan semua. Oke. 3K kuadrat, tadi kita tinggal tambah 3K kuadrat. Kemudian ini ada 3K ditambah 6K, jadi 9K. Terus 1 tambah 3, 4, tambahkan 2, jadi 6. K pangkat 3 tambah 3K kuadrat ditambah 2K, ini sama juga dengan 3M. Jadi kita bisa menuliskan di sini 3M ditambah, ini bisa dikeluarkan 3 semua, 3-nya keluarkan, dikalikan K kuadrat tambah 9K dibagi 3, berarti ini tambah 3K, kemudian tambahkan 2. Jadi kalau dikalikan ini tetap sama. Sama-sama ada angka 3, kemudian 3 kita bisa keluarkan, sehingga bentuk ini bisa dituliskan 3 dikalikan M ditambah K kuadrat tambah 3K ditambahkan dengan 2. Nah, bentuk akhir ini yang kita dapatkan ini merupakan 3 kali. Berarti dia merupakan kelipatan 3. Kalau dia merupakan kelipatan 3, otomatis bilangan tersebut pasti bisa dibagi 3. Berarti tinggal kita menuliskan terbukti. Kita akan coba lihat bentuk soal yang lainnya, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3, salah satu faktor 2 berpangkat 2n-1 tambah 3 berpangkat 2n-1 adalah 5 untuk n bilangan asli. Yang pertama kita lihat untuk n sama dengan 1. Kalau n sama dengan 1, maka akan diperoleh bentuknya apa? 2 berpangkat 2 kali 1 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1 ya. 2 berpangkat 1 itu 2, kita tuliskan boleh. 3 berpangkat sama ya, karena pangkatnya sama, n-nya kita masukkan 1. 2 tambah 3 ini merupakan 5. 5 tentu habis dibagi oleh 5. Kemudian untuk n sama dengan k. N sama dengan k. Untuk n sama dengan k tinggal kita substitusikan k, berarti ini 2 berpangkat 2k kurang 1 ditambah 3 berpangkat 2k kurang 1. Ini harus merupakan kelipatan 5. Berarti kita bisa menyatakan ini sebagai 5a. Ya, kelipatan 5 artinya 5 dikalikan dengan sesuatu. Kemudian yang akan kita tunjukkan kalau n sama dengan k ditambahkan dengan 1. Maka bentuk eksponen ini akan menjadi apa? 2 berpangkat 2 dikalikan k tambah 1 dikurang 1 ditambah 3 berpangkat 2 k tambah 1 dikurang 1. Kita bisa menuliskan ini menjadi 2 berpangkat 2k kurang 1 tambah 2. Jadi sengaja saya menuliskan itu 2 kali k, 2k, 2 kali plus 1 plus 2 min 1-nya, supaya sama dengan bentuk yang di atas. Nanti ini sama juga 3 berpangkat 2k min 1 ditambahkan 2. Eksponen kalau pangkatnya tambah berarti bilangan pokoknya dikalikan. Berarti saya bisa menuliskan ini 2 berpangkat 2k min 1 dikalikan 2 berpangkat 2 ditambah 3 berpangkat 2k min 1 dikalikan dengan 3 berpangkat 2. Maka kita bisa menuliskan ini 4 dikalikan 2 berpangkat 2k min 1 ditambah 3 pangkat 2 itu 9. 9 ini saya nyatakan sebagai 4 ditambahkan 5. Kenapa 4 tambah 5? Supaya nanti 4 saya bisa mengeluarkan. Bisa saya faktorkan dengan 4. Dikalikan 3 berpangkat 2k min 1.
Sehingga bentuk ini bisa dinyatakan 4 dikalikan dengan 2 berpangkat 2K min 1 ditambah 4 dikalikan 3 berpangkat 2K min 1 ditambah 5 dikalikan dengan 3 berpangkat 2K min 1. Nah, ini 4-nya sama. Sehingga bentuk ini saya bisa keluarkan 4 ya, atau saya bisa faktorkan dengan 4. Sehingga ini bisa dituliskan 4 dikalikan dengan yang berwarna merah, saya menuliskan ya, 2 berpangkat 2K min 1 ditambah 3 berpangkat 2K min 1. Kita tutup kurungnya, ditambah dengan 5 dikalikan 3 berpangkat 2K min 1. 4. Nah, bentuk ini ya merupakan apa? Kelipatan dari 5. Jadi kita bisa menggantikan dengan ini. 4 dikalikan 5A, kemudian tambahkan dengan 5 dikalikan 3 berpangkat 2K min 1. Karena di kedua suku ini terdapat angka 5, berarti 5 kita bisa faktorkan sehingga diperoleh 5 dikalikan 4A ditambah 3 berpangkat 2K min 1. 5 dikalikan, berarti ini merupakan kelipatan 5. Kalau dia merupakan kelipatan 5, berarti dia pasti bisa dibagi 5. Berarti ini juga terbukti. Kenapa yang harus diuraikan itu dari 9? Boleh nggak diuraikannya dari 4? Boleh. Oke. Saya ambil bagian yang terakhir di soal ini ya, pada bagian di sini. Kalau diuraikan, dituliskan ini bisa dinyatakan dengan 4 dikalikan dengan 2 berpangkat 2K min 1 ditambah 9 dikalikan dengan 3 berpangkat 2K min 1. Oke. 4 ini saya bisa menyatakan sebagai 9 kurang 5 dikalikan dengan 2 pangkat 2K min 1 ditambah 9 kali 3 pangkat 2K min 1. Apa yang terjadi? 9 dikalikan ini dan 9 juga dikalikan ini. Berarti 9 saya keluarkan dikalikan 2 berpangkat 2K min 1 ditambah 3 berpangkat 2K min 1. Oke, 9 kali sudah ada. Yang belum ada apa? Min 5 kali. Berarti tinggal min 5 dikalikan dengan 2 berpangkat 2K min 1. Apa yang terlihat di sini? 2 pangkat 2K min 1 ditambah 3 pangkat 2K min 1 ini merupakan kelipatan dari 5. Sehingga bentuk ini bisa dituliskan juga menjadi 9 dikalikan dengan 5A kemudian dikurangkan dengan 5 dikalikan 2 berpangkat 2K min 1. Dari kedua suku ini terdapat perkalian dengan 5. Sehingga 5 difaktorkan dikalikan dengan 9A dikurang 2 berpangkat 2K min 1. 5 dikalikan, berarti ini udah pasti bahwa dia merupakan kelipatan 5. Kalau kelipatan 5 pasti habis dibagi 5. Sehingga ini juga terbukti. Ya. Nah, ini tadi merupakan soal nomor 3 ya, bukan soal nomor 2. Oke. Sekian untuk pembahasan kali ini tentang induksi matematika untuk keterbagian ya. Ikuti terus channel VMath, jangan lupa like, subscribe dan share supaya tidak ketinggalan update pembahasan soal yang lainnya.